Shalom, renungan kasih karunia menyapa saudara. Serukan dengan saya, grace, grace, grace to you and to me. Percaya dan pujilah Yesus, judul pagi ini. 2 Tawarikh 10 ayat 20-21. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hei Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ada dua kunci yang berkuasa untuk memenangkan peperangan dalam kehidupan kita dari kisah Raja Yosafat. Yang pertama adalah mempercayai Tuhan dan kita akan tetap teguh. Firman Tuhan juga berkata agar kita mempercayai nabi-nabinya, yaitu gembala yang Tuhan tempatkan untuk menyampaikan tuntunan firman Tuhan bagi kita. Dan kita akan berhasil. Inilah kuasa kepercayaan yang benar. Jangan hanya melihat masalah atau keadaan kita sekarang, kemudian kebingungan seperti anak ayam kehilangan induk, mencoba menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak ingin kita selalu berada dalam keadaan tidak menentu, stres, cemas, khawatir, dan ketakutan. Saat kita mempunyai kepercayaan yang benar, kita akan mengalami pengharapan dalam Tuhan yang sesungguhnya dan mulai hidup dalam kepastian, sukacita, keyakinan bahwa yang terbaik pasti terjadi di dalam setiap tantangan yang kita hadapi sekarang. Kunci kedua untuk masuk dalam peperangan adalah dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ini yang Yosafat lakukan. Ini bukanlah strategi militer biasa, tapi saat bangsa Israel mulai menyanyi, memuji Tuhan, Tuhan menimbulkan kekacauan di kubu musuh dan mereka saling menyerang satu sama lain. Ingat, memuji Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, bukan menyanyi keluh kesah. Bangsa Yehuda tidak mengunduh sebilah pedang pun hari itu, tapi mereka mengalami kemenangan. Kenapa? Sebab Tuhan yang berperang bagi mereka. Sesungguhnya kemenangan telah terjadi sebelum pasukan Yehuda, pasukan Yosafat, tiba di medan pertempuran. Tuhan mencatat kata-kata pujian Yehuda baginya, yaitu apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ada yang sangat istimewa dalam dua baris pujian ini. Kata kasih setia di sini berasal dari bahasa Ibrani hesed, yang berarti kasih karunia, cinta, kasih setia, kebaikan. Tidak peduli berapa kali pun kita gagal dan jatuh, bahkan walaupun masalah yang terjadi adalah konsekuensi dari tindakan kita, hampirilah dia dan pujilah kebaikannya, ucapkan syukur, maka hesednya, kasih setianya akan mengalir bagi kita. Amin. Saat kita tertekan, letih, lelah, lesu, serta merasa takut, khawatir, puji dan sembahlah dia dengan kata-kata ini. Dan saat kita memuji, dia akan mengatur penyergapan terhadap semua musuh kita, masalah, ketakutan, tantangan, kecanduan kita, sama seperti yang ia lakukan untuk Yosafat dan bangsa Yehuda. Saya melihat ada orang ketika mendengarkan renungan ini, anak-anakmu seperti dikeroyok oleh pasukan seperti Yosafat, terbelenggu dengan kebiasaan buruk, terbelenggu dengan alkohol, dengan rokok, bahkan ada yang terbelenggu dengan narkoba. Hari ini naikkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan dan berkata, sebab Tuhan itu baik, aku mengucap syukur. Maka engkau akan lihat Tuhan akan membuat penyergapan sehingga musuh-musuh yang mengikat, yang mencengkram anak-anak saudara dilepaskan di dalam nama Yesus. Saat kita memasuki medan pertempuran kita, saya percaya semua musuh kita telah dikalahkan. Tidak ada satupun musuh kita yang lolos karena Tuhan sendiri yang berperang untuk kita. Saudaraku, sekali lagi, nyanyikan nyanyian syukur, bahwasanya hesed, kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita. God bless you. Shalom.